Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sweta Nyamela Brilianti dari kelas Pendidikan Fisika B Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kuesioner yang saya buat, yaitu kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah disediakan, sehingga responden tinggal memilih jawaban dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Dalam menyusun instrumen, kalimat harus santun agar tidak memancing emosi responden. Pilih kata yang sederhana dan dimengerti oleh responden. Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kalimat yang jelas dan tidak mengandung makna ganda. Selanjutnya, cara mengumpulkan data dari kuesioner ini yaitu dengan sistem online, di mana responden mengisi kuesioner dari link yang dibagikan yang berisi tentang daftar kuesioner yang telah dibuat. Selanjutnya, jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner ini yaitu dengan menggunakan pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan tertutup memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Option jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban yang lainnya. Kemudian, skala pengukuran. Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini yaitu dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, urutan, ataupun menurut ranking. Skala ordinal adalah skala data kontinu yang batas satu variansi nilai ke variansi nilai yang lainnya, sehingga yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai yang lainnya. Contoh, apabila responden memilih tidak memuaskan, maka nilai yang diberikan adalah 1. Apabila responden memilih kurang memuaskan, maka nilai yang diberikan adalah 2. Apabila responden memilih memuaskan, maka nilai yang diberikan adalah 3. Dan apabila responden memilih sangat memuaskan, maka nilai yang diberikan adalah 4. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen ini terdiri dari 5 indikator, di mana indikator pertama yaitu sarana dan prasarana yang disediakan dalam proses perkuliahan. Yang kedua, kehandalan dosen dalam proses perkuliahan. Kemudian yang ketiga, sikap atau tanggapan dosen dalam proses perkuliahan. Yang keempat, jaminan atau perlakuan dosen terhadap mahasiswa. Dan yang terakhir adalah pemahaman dosen terhadap kepentingan mahasiswa. Pertanyaan kemudian dibedakan antara positif dan negatif, di mana butir positif merupakan butir yang bersesuaian dengan keinginan peneliti, sedangkan butir negatif di sini merupakan butir yang tidak bersesuaian dengan keinginan peneliti. Dapat dikatakan bahwa butir negatif di sini merupakan pengecoh atau pengukur konsistensi dari responden. Kemudian, dari kisi-kisi tersebut dapat dirumuskan butir soal sebagai berikut. Ada 30 butir soal, di mana butir soal ini kemudian diserahkan kepada pakar untuk divalidasi dengan aspek penilaian. Aspek penilaian merupakan kesesuaian butir terhadap indikator. Pakar akan memberi skor 4 jika butir dibuat sangat relevan atau sangat sesuai dengan indikator. Pakar akan memberikan skor 3 jika butir dibuat relevan atau sesuai dengan indikator. Pakar akan memberi skor 2 jika butir dibuat tidak relevan atau tidak sesuai dengan indikator. Pakar akan memberi skor 1 jika butir dibuat sangat tidak relevan atau sangat tidak sesuai dengan indikator. Dari hasil analisis pakar dengan menggunakan teknik Gregory, kita dapat mengetahui validitas isi sebagai berikut dengan menggunakan tabulasi silang 2x2,
di mana apabila pakar 1 memberi nilai 1 dan pakar 2 memberi nilai 1, maka nilainya adalah A. Apabila pakar 1 memberi nilai 3 dan pakar 2 memberi nilai 2, maka nilainya adalah B. Apabila pakar 1 memberi nilai 2 dan pakar 2 memberi nilai 3, maka nilainya adalah C. Apabila pakar 1 memberi nilai 4 dan pakar 2 memberi nilai 4, maka hasilnya adalah D. Dengan kata lain, A jika kedua pakar tidak setuju, B jika pakar 1 setuju dan pakar 2 tidak setuju, C jika pakar 1 tidak setuju dan pakar 2 setuju, D jika kedua pakar setuju. Adapun rumus yang dapat digunakan yaitu validitas sama dengan D per A tambah B tambah C tambah D, di mana apabila nilai validitas 0,8 sampai 1 berarti validitas sangat tinggi. Apabila nilainya 0,6 sampai 0,79 maka validitas tinggi. Apabila 0,40 sampai 0,59 maka nilai validitas sedang. Apabila 0,20 sampai 0,39 maka validitas rendah. Apabila 0,00 sampai 0,19 maka validitas dinyatakan sangat rendah. Selanjutnya, berikut hasil tabulasi silang 2x2 dari butir soal yang telah diperlihatkan pada slide sebelumnya, yaitu mengenai kisi-kisi. Dan dari hasil tabulasi silang ini diperoleh validitas sama dengan 0,97. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat validitas isi instrumen ini berada pada tingkat validitas sangat tinggi. Baik, selanjutnya, setelah validasi pakar dengan mempertimbangkan setiap aspek yang dinilai oleh pakar, maka dibuatlah lembar identitas responden dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, di mana identitas pakar ini dibutuhkan nama, semester, jenis kelamin, jurusan, dan universitas. Baik, selanjutnya, adapun pernyataan dari butir soal yang telah divalidasi terlebih dahulu, kemudian diperoleh 30 butir soal yang dapat diisi oleh responden. Selanjutnya, analisis validitas empirik, di mana apabila butir soal merupakan butir soal positif, maka responden dapat memilih sangat memuaskan, maka diberi nilai 4, memuaskan diberi nilai 3, kurang memuaskan diberi nilai 2, dan tidak memuaskan diberi nilai 1. Sedangkan untuk butir soal negatif, apabila memilih tidak memuaskan, maka skornya yang diberikan adalah 4, kurang memuaskan adalah 3, memuaskan 2, dan sangat memuaskan 1. Kemudian selanjutnya, koefisien korelasi produk, di mana digunakan rumus yaitu R hitung sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Sedangkan pada Excel, R hitung sama dengan Corel dalam kurung array I, array 1, di mana array I di sini merupakan kesatuan nilai butir soal ke I, sedangkan array 1 merupakan kesatuan jumlah nilai butir. Selanjutnya, kemudian diperoleh hasil analisis validasi empirik, yaitu di mana dengan menggunakan rumus pada slide sebelumnya untuk R hitung,
maka diperoleh sebagai berikut. Sedangkan R-tabel dapat kita lihat pada tabel-tabel yang banyak diperoleh di internet. Kemudian apabila R hitung lebih besar dari R-tabel, maka hasilnya adalah valid. Sementara apabila R hitung lebih kecil dari R-tabel, maka hasilnya adalah tidak valid. Kemudian selanjutnya, butir valid digunakan untuk analisis reliabilitas, sementara butir soal yang tidak valid tidak digunakan. Untuk koefisien reliabilitas alfa Cromba dapat digunakan rumus RIE sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat, di mana K di sini merupakan jumlah butir soal, sigma SI kuadrat merupakan jumlah varians tiap butir, ST kuadrat merupakan jumlah keseluruhan varians butir. Jadi di sini ada perbedaan. Kemudian dengan menggunakan Excel, SI kuadrat sama dengan var dalam kurung array I, di mana SI kuadrat di sini varian skor butir ke I. Apabila nilai reliabilitasnya di atas 0,6, maka instrumen dinyatakan reliable. Selanjutnya, analisis koefisien reliabilitas alfa Cromba. Dari butir soal yang dinyatakan valid, kemudian dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian kita hitung sigma SI kuadratnya dan diperoleh 11,99737. Karena yang valid hanya 25, maka nilai K yang digunakan adalah 25. Sementara untuk ST kuadratnya sama dengan 140,72632. Kemudian dengan menggunakan persamaan pada slide sebelumnya, maka diperoleh koefisien reliabilitas alfa Cromba sebesar 0,952861. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila koefisien reliabilitasnya di atas 0,6, maka instrumen ini reliable. Instrumen yang valid dan reliable dapat digunakan sebagai penelitian dan dapat dikatakan sebagai alat ukur yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.